Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmitri, NIM 211011016, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu adalah pemberian layanan publik. Birokrasi ini menyediakan berbagai layanan publik kepada warga negara seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain sebagainya. Mereka harus memastikan bahwasannya layanan tersebut tersedia dan berkualitas. Hal ini akan menggambarkan peran penting birokrasi atau pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada warga negaranya. Dalam pemberian layanan publik ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu ada pemberian layanan publik. Ini merujuk pada tugas pemerintah atau birokrasi untuk menyediakan berbagai jenis layanan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Itu seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada tersedia. Pemerintah harus memastikan bahwasannya layanan-layanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga negara. Yang ketiga ada berkualitas. Selain ketersediaan, pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan-layanan tersebut memiliki standar kualitas yang tinggi. Ini berarti layanan harus efektif, efisien, aman, dan memenuhi harapan dari masyarakat. Jadi, penekanan tugas birokrasi adalah memberikan layanan publik yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan memastikan bahwasannya layanan tersebut tidak hanya ada tetapi juga berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pemberian layanan publik itu juga terdapat manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya ini birokrasi itu mengelola sumber daya pemerintah termaksud anggaran, aset, dan personil. Ini mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pengawasan pengeluaran. Terus di manajemen sumber daya ini ada beberapa poin. Yang pertama itu manajemen anggaran. Salah satu aspek utama dari manajemen sumber daya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dari pemerintah. Yang kedua itu ada pengelolaan aset. Birokrasi juga bertanggung jawab untuk mengelola aset pemerintah seperti properti, infrastruktur, dan peralatan. Yang ketiga itu ada pengawasan pengeluaran. Birokrasi melakukan pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup evaluasi terhadap proposal pengeluaran, audit keuangan, dan pemantauan penggunaan dana publik. Yang keempat itu ada manajemen personil. Birokrasi itu mengelola personil pemerintah termaksud perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pengawasan pengawal pemerintah. Yang kelima ada pengelolaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, birokrasi itu memainkan peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya proyek-proyek tersebut selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu ada pengelolaan dana pensiun dan investasi. Birokrasi ini seringkali bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun pemerintah dan investasi pemerintah. Ini melihatkan pengelolaan portofolio investasi dan pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana untuk menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah. Yang kedua itu ada keamanan dan pertahanan. Birokrasi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional dan pertahanan negara. Ini mencakup perancangan strategi pertahanan, pengelolaan kualitas militer, dan pengawasan masalah keamanan. Dalam keamanan dan pertahanan ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, perancangan strategi pertahanan, yang kedua, pengelolaan kekuatan militer, yang ketiga, pengawasan masalah keamanan,
Yang keempat, penyusunan kebijakan keamanan. Yang kelima, partisipasi dalam organisasi keamanan internasional. Yang keenam, pemantauan krisis dan respon darurat. Yang ketujuh itu ada pengawasan persenjataan dan non-proliferasi senjata. Jadi peran birokrasi dalam keamanan dan pertahanan negara itu adalah untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber daya, strategi, dan kapasitas untuk melindungi diri dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga itu ada hubungan internasional. Birokrasi itu terlibat dalam urusan internasional dan hubungan diplomatik. Mereka mengelola hubungan dengan negara-negara lain, mengikuti perjanjian nasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Peran birokrasi dalam hubungan internasional adalah penting dalam menjalankan diplomasi dan mempromosikan kepentingan nasional di tingkat nasional. Berikut itu adalah contoh penjelasan lebih lanjut tentang peran birokrasi dalam hubungan internasional. Yang pertama itu ada manajemen hubungan bilateral. Birokrasi seperti Kementerian Luar Negeri atau Departemen Luar Negeri itu bertanggung jawab untuk mengelola hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Itu mencakup menjalin kontak diplomatik, berunding, dan berkomunikasi dengan negara mitra. Yang kedua itu ada partisipasi dalam perjanjian internasional. Birokrasi itu juga terlibat dalam negosiasi dan penandatanganan perjanjian internasional antara negara-negara. Mereka juga memastikan bahwa negara memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan hukum internasional. Yang ketiga itu ada kedutaan besar dan konsulat. Birokrasi mengelola kedutaan besar dan konsulat di negara-negara lain untuk melayani warga negara, memfasilitasi perdagangan, dan menjalankan diplomasi publik. Yang keempat ada partisipasi dalam organisasi internasional. Birokrasi juga berperan dalam partisipasi negara dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB, WTO, atau organisasi regional. Yang kelima, itu ada koordinasi diplomasi multilateral. Birokrasi memainkan peran dalam koordinasi diplomasi multilateral, di mana beberapa negara bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan perdagangan internasional. Yang keenam, ada penyediaan analisis luar negeri. Birokrasi juga menyediakan analisis intelijen dan informasi tentang negara-negara lain kepada pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam hubungan internasional. Yang ketujuh itu ada perwakilan di konferensi internasional. Birokrasi juga dapat mewakili negara dalam berbagai konferensi internasional, pertemuan tingkat tinggi, dan forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Yang terakhir itu ada krisis diplomatik. Jadi ketika terjadi krisis diplomatik antara negara-negara, birokrasi memiliki peran dalam merespon krisis, berunding untuk solusi damai dan meminimalkan potensi eskalasi konflik. Yang keempat itu ada pelaksanaan hukum. Birokrasi juga bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Mereka memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten. Pelaksanaan hukum adalah salah satu fungsi penting dari birokrasi dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum itu ada beberapa peran birokrasi dalam pelaksanaan hukum. Yang pertama itu ada penegakan hukum, yang kedua ada pengelolaan sistem peradilan, yang ketiga ada penerbitan peraturan dan perundang-undangan,
Yang keempat, penyusunan kebijakan hukum. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam, penyuluhan hukum. Yang ketujuh, pengawasan penjara dan sistem perbaikan. Dan yang terakhir itu ada penanganan kejahatan organisasi. Pengelolaan hukum yang baik oleh birokrasi adalah penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang adil, perlindungan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang efisien dan transparan. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan beberapa materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.